Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Yuliana Sari. Di sini aku akan membahas proses masuknya Islam di Andalusia dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang materi kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, kenapa Islam tidak diterima di Andalusia padahal penduduk mayoritas di Andalusia sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Yahudi dan Nasrani? Islam di Andalusia ada 3 tokoh perawan yang berjasa, yaitu ada Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Dan yang menyebabkan kemenangan tersebut adalah dengan adanya tokoh yang kuat, pasukan yang kompak, bersatu dan percaya diri. Dan mereka juga menunjukkan toleransi, persaudaraan, dan tolong menolong, sehingga masyarakat Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam menaklukkan Spanyol atau Andalusia untuk pertama kali, lalu bagaimana proses dan hasil yang didapatkan pasca penaklukan? Tokoh yang berperan pada penaklukan Islam tersebut adalah Tariq bin Malik, Musa bin Nusair, dan Tariq bin Ziyad. Diawali oleh Tariq bin Malik dengan merintis dan menyelidiki keadaan Spanyol dengan mengirim pasukan perang sebanyak 500 tentara dengan berkuda. Kemudian dilanjutkan oleh Musa bin Nusair dengan beberapa hambatan seperti minimnya armada laut, adanya pulau Balear milik kaum Nasrani di belakang mereka, dan lain-lainnya. Tetapi Musa bin Nusair mampu mengatasi hambatan tersebut dengan membangun beberapa pelabuhan dan menyiapkan armada laut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan dengan menaklukkan pulau Balear dahulu dan menggabungkan ke wilayah kaum muslimin. Dan peristiwa tersebut mendapatkan pertolongan Allah yang memudahkan kaum muslimin menaklukkan Andalusia. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kondisi Spanyol atau Andalusia sebelum kedatangan Abdurrahman ad-Dakhil? Dipimpin oleh siapa? Lalu bagaimana kondisi pemerintahannya? Apa yang menyebabkan masyarakat Spanyol menerima Abdurrahman ad-Dakhil yang merupakan seorang pendatang? Sebelum kedatangan Abdurrahman ad-Dakhil, Andalusia tidaklah jauh berbeda dengan wilayah lain di Eropa. Tidak ada kemajuan sama sekali jika dibandingkan dengan Baghdad yang ketika itu menjadi pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Karena pada saat itu situasi politik di Andalusia memang tidak stabil. Sebelum kedatangan Abdurrahman ad-Dakhil, Andalusia dipimpin oleh Yusuf al-Fikri yang merupakan gubernur Andalusia. Dan pada saat pemerintahan Abdurrahman ad-Dakhil, masa pemerintahannya dikenal oleh para pakar sejarah dengan masa pembangunan besar-besaran. Dia membangun kota dengan dibuat menjadi lebih indah dengan membuat pipa cairan supaya masyarakat ibu kota terbebas dari kotoran. Dan belakangnya dibangun tembok yang kuat di sekeliling kota Cordoba dan istana. Dan Abdurrahman juga melakukan kontribusi dalam aspek perwisata menarik sehingga orang-orang berlatih ke istananya. Selain itu Abdurrahman ad-Dakhil juga membangun beberapa universitas seperti Universitas Cordoba, Universitas Toledo, dan Universitas Sevilla. Pertanyaan yang keempat, apa kronologi ditetapkannya Hisham II sebagai penguasa dengan usianya yang masih sangat belia pada saat itu? Jawabannya adalah setelah Khalifah kedua wafat, maka diangkatlah putranya yang bernama Hisham II yang masih berusia 10 tahun untuk menjadi khalifah dan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Bani Umayyah di Andalusia yang ke-10. Karena Hisham II masih sangat muda, maka pemerintahannya masih dikendalikan oleh Mursyid al-Amri, yaitu Mughirah bin Abdurrahman. Masa pemerintahan Hakam II tidaklah berlangsung lama. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir atau nomor 5, yaitu keterpencilan sebagai salah satu sebab kemunduran Islam di Spanyol. Bagaimana maksudnya? Padahal wilayah Islam di Andalusia sangat luas secara geografis. Keterpencilan di sini bukanlah wilayahnya, tetapi Spanyol Islam bagikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan dari Afrika Utara. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan seputar proses masuknya Islam di Andalusia. Apabila dari pertanyaan tersebut ada jawaban yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.